God. Ayo para pejuang untuk kebaikan keluarga, masyarakat, dan juga umat, kita manfaatkan platform YouTube untuk kebaikan. Memang channel Ulil Albab dan channel Analisa telah di-remove, tapi ini gantinya Ulil Albab kita, insya Allah berkembang lebih cepat lagi. Assalamualaikum para pejuang. Puncak kezaliman penguasa, atau mungkin kalau saya menyebutnya landasan kezaliman penguasa. Ya, Jokowi menulis bab paling gelap dalam sejarah Republik ini. Belum pernah terjadi di negara lain, pemirsa, orang yang ingin menjadi penguasa begitu ambisinya sampai akhirnya menggunakan ijazah palsu. Ya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kemungkinan juga identitas dirinya itu palsu. Ya, Jokowi itu anak siapa? Ya, itu adalah hal-hal yang palsu. Dan dengan kepalsuan yang menjadi landasan inilah, maka kezalimannya menjadi tidak terbendung. Karena pertama mungkin karena takut kalau akan ketahuan ya kepalsuan itu. Yang kedua, memang karakter dasar orang yang berani memalsukan pada tingkat seperti itu, mau menjadi penguasa tapi berani memalsukan itu, ya pada akhirnya memang semua yang dilakukan itu adalah untuk menipu publik. Dan inilah yang disebut oleh TikToker ini sebagai yang paling gelap, ya, bab paling gelap dalam sejarah Republik ini. Saya sebut sebagai ketakutan, ya, karena memang kenyataannya, ya, ketika Anies Baswedan ini menjadi Menteri Pendidikan dan dia mendapatkan informasi dari Menteri Sumber Daya Aparatur Negara apa-apa waktu itu, ya, kemudian Anies Baswedan mengumumkan bahwa dia akan menyisir semua ijazah yang palsu, maka ketakutan Jokowi adalah kalau sampai ketahuan, ya, karena begitu Anies Baswedan umumkan tentang ijazah-ijazah palsu ini, ya kan, ada pejabat-pejabat yang disisir kena, nah, kemudian mereka akan berbicara, tahu ijazahnya Jokowi palsu. Loh itu Pak Presiden aja ijazahnya palsu misalnya. Kalau sampai seperti itu terjadi, memang bencana saat itu. Dan untuk mencegahnya, cara yang paling mudah bagi Jokowi adalah dengan memecat Anies Baswedan. Karena itu adalah hak prerogatif untuk melindungi ijazahnya yang palsu itu. Ya, ini satu kezaliman yang susah sekali untuk dibayangkan. Nah, setelah itu pemirsa, kita bisa melihat kan bagaimana dia menipu pada saat SMK, bagaimana Jokowi menipu pada saat IKN, mempromosikan IKN. Begitu banyak katanya para investor yang leader mau masuk di Indonesia, tapi semuanya kan jadi bohong. Dan kebohongan-kebohongan Jokowi itu, ya, tidak menimbulkan rasa bersalah dari Jokowi itu sendiri. Apa artinya? Memang akhirnya secara personal Jokowi adalah sumber kebohongan, ya kan? Ya sama seorang pembunuh itu, ya, kalau membunuh pada saat pertama katanya takut-takut begitu, tapi setelah kedua, ketiga malah kecanduan. Sama, kebohongan juga seperti itu. Jadi ketika dia bohong sekali, dua kali, kok nyaman, kok mudah membohongi orang kan, ya, dan terus, dan setelah itu dia akan melakukan manipulasi demi manipulasi, dan pada akhirnya, ya, ketika kekuasaan itu memuncak, maka orang tidak berdaya, ya.
untunglah ada kiriman. Ini banyak yang nyukurin, Wi, ya, dengan wajah Jokowi yang berubah total. Ya, ya kalau misalnya pas di kamar gitu, mungkin sama istrinya dia nggak pakai baju atau apa, mungkin jerit itu. Ya, untung ada hadiah DP kecil-kecilan, tanda jadi. Ya, yang merupakan doa atau mubahalah dari para orang-orang yang dizolimi, terkirim itu. Ya, itu satu hal yang ini memang luar biasa. Tetapi memang pemirsa, ya, ijazahnya itu memang kabarnya memang tidak boleh disentuh. Ya, kenapa? Apa kalau disentuh itu bisa meledak? Iya. Kalau kata lawyernya, nanti bisa chaos itu negara ini. Ya, kata anaknya Hasibuan apa siapa itu. Jadi kalau ijazahnya Jokowi disentuh atau dibuktikan keasliannya, chaos. Bukan chaos bagi bangsa ini, ya. Chaos bagi para termul. Kalau sampai terbukti, diuji laboratorium dan bisa dipastikanlah menurut para pakar yang sudah teruji begitu, ijazahnya Jokowi itu memang palsu, maka kemana para termul ini mendapatkan duit? Lawyernya kemana? Ya kan? Yang sering keluar-keluar di mana, di TV-TV berdebat itu akan kemana kalau Jokowinya itu sudah ngaku dan tidak berkutik? Ya sayangnya ini bukan pengadilan akhirat, ya. Dia masih bisa melintir sana sini, apalagi punya orang di polisi, di KPK dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ya, ini komentarnya ini memang banyak banget, ya. Sebuah foto seperti ini saja, ya, Jokowi itu penulis bab paling gelap dalam sejarah, semuanya memang membenarkan itu. Ya, tidak banyak termul yang masuk di dunia X, pemirsa, karena itu hampir semuanya mengatakan seperti itu. Ya, dan dia kalau asli dari dulu itu sudah selesai, tidak bertahun-tahun, logikanya begitu aja, ya. Tidak perlu pakai sewa pengacara dan lain sebagainya. Kalau memenjarakan Roy Suryo dan itu mudah saja. Ya, kalau merasa terhina karena Roy Suryo itu menganalisis itu, Rismond juga itu, Tifa juga seperti itu, nggak usah perlu merasa terhina. Nih ijazah, ya kan? Tapi kalau itu kan manusia, ya. Kalau anjing, babi, monyet dan lain sebagainya ditanya mana ijazahmu, dia nggak ngerti. Karena apa sih bedanya ijazah dengan bungkus kacang, kan nggak tahu, karena monyet, babi itu kan nggak ada yang pernah kuliah di Gajah Mada. Ya, tapi itulah yang terjadi. Ya, nih pemirsa, jadi memang pertaruhannya memang sudah sangat berat Jokowi, ya sudah basah, dan mungkin dia sampai mati pun tidak akan berani menunjukkan ijazahnya, karena ijazahnya itu tidak ada yang bisa dibuktikan aslinya. Mungkin memang nyetak banyak karena ada di tempatnya termul, ada di rumah, ada di Polda, ada di Bareskrim, semua kan ada semua itu. Kalau orang lain kan ijazahnya satu, kecuali teman-temannya Jokowi, ya kan, yang membela Jokowi untuk mengatakan ijazah asli. Pertama, dia punya ijazah memang asli di Gajah Mada, tetapi juga ada ijazahnya cetakan Pasar Pramuka itu. Bisa jadi seperti itu, supaya Jokowi itu kalau di cross check dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang lain dianggapnya sama, kan begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.